Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan harian Happy Sword Family. Saya percaya kita semua pada pagi hari ini bangun dalam kondisi tubuh yang baik dan siap melakukan semua aktivitas ataupun pekerjaan kita. Pagi hari ini renungan saya berikan judul The Initiator. Saya terinspirasi dari khotbah yang disampaikan Bapak Gembala di tanggal 10 Desember. Di situ beliau menyampaikan tentang the initiator atau pemrakarsa, pencetus gitu ya. Artinya yang saya catat adalah initiator itu adalah pribadi yang handal sehingga dalam kondisi sesulit atau serumit apapun urusan kita, itu tidak ada hal yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Nah, saya mendapatkan suatu ayat, yaitu di 2 Korintus 12, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Saya pun dalam kehidupan saya secara pribadi mengalami banyak hal. Semakin saya besar dengan perubahan fase dalam kehidupan saya, mulai saya menikah, punya anak dan lain sebagainya, dalam pekerjaan juga, saya mengalami juga hal-hal yang sulit, hal-hal yang rumit, permasalahan atau pergumulan yang berat saya juga alami. Dan saya mengamini apa yang disampaikan Bapak Gembala mengenai the initiator, bahwa dia pribadi yang handal dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Kesaksian saya yang paling akhir, yang baru-baru ini saya alami, adalah mengenai anak saya yang kedua, Lionel. Saudara, kita sebagai manusia bisa merancangkan sesuatu. Sama seperti saya dengan istri. Sejak dari Cheryl lahir, anak kami yang pertama, kami sudah berencana memiliki anak yang kedua dengan rentang waktu kurang lebih 4 sampai dengan 5 tahun. Itulah rencana kami sebagai manusia. Tapi apa yang terjadi pada kenyataannya? Menjelang setelah Cheryl melewati usia 4 tahun, kami mulai mengingat rencana itu. Dan kami mulai mendoakan. Tapi saudara, kenyataan yang terjadi apa? Kenyataan yang terjadi berkata lain. Ada satu kesulitan yang akhirnya sampai membuat kita berpikir, apakah ini memang waktunya kita punya anak atau tidak? Untuk punya anak yang kedua atau tidak? Gitu. Padahal ini kita sudah rancangkan gitu. Dan kita sangat yakin dan percaya kita bisa dapatkan. Tapi ternyata hal lain terjadi. Sampai kita bisa bergumul sampai seperti itu. Apakah mungkin jadi kita punya anak yang kedua atau tidak? Dan saudara, kami ingat dan untuk terus bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Dalam waktu yang singkat, sejak kami bergumul, tidak lama kemudian, istri saya hamil. Jadi saya bisa bilang bahwa anak kami yang kedua, atau Lionel, itu adalah anak mujizat. Karena sebelum istri saya dinyatakan hamil, ada hal-hal yang harus kami lewati. Dan saya pun teringat dengan kehidupan pekerjaan saya, gitu ya. Kalau saya lihat kehidupan pekerjaan saya semakin hari semakin saya lama gitu ya bekerja. Saya melihat saya dipercayakan banyak hal dengan tanggung jawab yang baru, yang lebih besar. Saya melihat dipercayakan banyak talenta-talenta di bawah saya. Tapi saudara,
di luar dari apa yang saya bisa dapatkan dari pekerjaan saya. Ada kesulitan-kesulitan lain yang harus saya atasi dan saya alami secara pribadi dalam kehidupan saya. Sampai saya itu pernah, akhirnya saya bertanya kepada Tuhan, saya bilang begini, Tuhan gak bisa apa? Segala sesuatu itu smooth aja gitu. Kalaupun dalam pekerjaan saya naik, saya dipercayakan tanggung jawab yang baru, talenta yang banyak di bawah saya, bisa nggak itu smooth aja tanpa ada kesulitan lain nih di samping saya? Dan saat itu Tuhan langsung menjawab saya dengan jawaban seperti ini, saudara. Enggak. Kamu akan tetap mengalami itu supaya kamu ingat, kamu bisa karena aku. Supaya kamu eling, tidak ada hal yang dapat kamu rancangkan sendiri dengan kekuatan pikiranmu. Karena semua hal yang di depanmu, itu kehendakku. Jelas Tuhan berkata seperti itu kepada saya. Dan di situ saya diam, saya minta ampun kepada Tuhan dan saya bilang, oke Tuhan, kalau begitu gak masalah, apapun yang Tuhan ingin kerjakan, kesulitan apapun yang saya harus hadapi, yang saya percaya Tuhan berikan kekuatan. Dan itu mengingatkan saya akan ayat yang kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 tadi. Saudara, bayangkan Rasul Paulus dengan begitu hebatnya dalam pelayanan dia. Apa yang akan terjadi apabila dia tidak memiliki duri dalam daging? Siapa yang bisa tahu? Apakah Rasul gak bisa sombong? Siapa yang tahu dia masih nginjak bumi? Dia masih hidup di dalam tubuh daging ini yang penuh dengan keinginan-keinginan daging. Siapa yang tahu, saudara? Demikian juga kita. Jadi saudara, kalaupun saudara mengalami banyak peningkatan dalam kehidupan saudara, ingatlah saudara, kesulitan pun ada bersama-sama dengan kita. Pergumulan pun ada bersama-sama dengan kita. Dan itu hanya untuk membuat kita ingat bahwa rancangan-rancangan kita, rencana kita apapun itu tidak bisa menentukan kuasa Tuhan. Terlebih dengan kesaksian saya, bagaimana mungkin kita seorang manusia merencanakan kehamilan seorang makhluk hidup gitu, yang tentunya itu atas dasar kuasa Tuhan. Itulah Tuhan ingatkan kita secara pribadi kepada saya dan istri dengan satu kejadian yang harus kami alami. Di situ kami ingat Tuhan penentu segalanya. Saya tutup renungan saya pagi hari ini. Semoga kita semua disadarkan dan diingatkan bahwa hidup kita ditentukan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas apa yang boleh kami dengar pagi hari ini bersama-sama. Kami tahu kami tidak dapat menentukan hari depan kehidupan kami. Kami tidak dapat merancangkan hal-hal di luar kuasa kami. Sebab itu Tuhan, apapun yang kami alami, satu yang kami percaya, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami semua. Dan sesulit apapun kami tahu Engkaulah the initiator. Engkaulah pribadi yang handal, yang mampu mengatasi segalanya bagi kami. Berikan kami kekuatan untuk menjalani segalanya bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.